Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, bagaimana reaksi kita kalau ketika kita sedang kusuk mengikuti Ekaristi, berdoa di dalam gereja mengikuti Ekaristi, lalu tiba-tiba ada suara tangisan anak bayi, atau ada anak kecil yang tertawa, atau ya ada anak-anak yang lari sana lari sini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya pernah mendengar renungan dari seorang pemuka agama begini. Kira-kira ia mengatakan, ya berbahagialah kalau di dalam gereja itu masih ada tangisan bayi. Berbahagialah kalau di gereja itu masih ada anak kecil yang lari, katakanlah, yang menangis, yang berbicara, katakanlah, ya. Mau nggak mau saya dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa ya saya menerima itu semua. Walaupun sebagai imam memimpin Ekaristi, kerap kali mendengar tangisan bayi atau anak-anak yang bermain. Tetapi akhirnya saya mau mengatakan, ya lihat sisi positifnya lah, ya. Karena begini, bagaimana kalau seandainya gereja itu sudah tidak ada lagi bayi? Di dalam gereja tidak lagi ada anak-anak kecil, tidak ada lagi anak-anak balita, tidak ada lagi suara tangisan mereka, canda mereka, ketawa mereka, teriakan mereka, tapak kaki mereka ketika mereka sedang berlari. Dan gereja menjadi kosong, isinya hanya orang-orang tua yang sudah tua saja, dan itu pun bisa dihitung dengan jari. Apakah gambaran gereja seperti itu yang kita kehendaki? Tentu tidak. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hari ini Sabtu 13 Agustus 2022, bacaan Injil dari Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 15. Tuhan Yesus mengingatkan para murid, mengingatkan kita sekalian, khususnya mengingatkan saya sebagai imam, sebagai romo. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Murid-murid Yesus kelihatannya tidak suka orang-orang itu datang membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Maka Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan sorga. Biarkanlah anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus, mengalami sukacita bersama dengan Tuhan Yesus, yang bisa saja itu terjadi di dalam gereja, yang bisa saja itu terjadi di dalam perayaan Ekaristi atau dalam kegiatan rohani gereja. Biarkan, buka pintu gereja. Menurut saya, ya mungkin pendapat saya ini salah, tapi ya mari kita dekat dengan anak-anak. Mari kita menerima anak-anak seperti halnya Tuhan Yesus. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah memeluk anak itu, menggendong anak itu, memberkati anak itu, mendoakan anak itu, membuat anak-anak itu tersenyum penuh dengan sukacita. Tidak membuat anak-anak takut, tidak membuat anak-anak tidak lagi mau datang ke gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bersyukurlah bila di dalam gereja masih ada suara anak bayi. Bersyukurlah bahwa di dalam gereja masih ada candaan anak-anak. Bersyukurlah di dalam gereja kalau ada anak, suara kaki anak-anak yang berlari, karena gereja masih diisi oleh anak-anak. Tapi kalau gereja sudah kosong, kita yang sedih, kita yang akan mengelus dada. Bisa saja pendapat saya ini
kurang disetujui. Tapi saya teringat akan kalimat Tuhan Yesus, jadilah Tuhan Yesus bagi anak-anak. Terimalah anak-anak dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Sebab kata Tuhan Yesus, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Anak-anak jauh lebih suci daripada saya. Anak-anak jauh lebih suci daripada kita yang sudah dewasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.